Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan latihan matematika, latihan 4 untuk persiapan UTBK tahun 2022. Ini soalnya udah pernah saya share via Google Form beberapa waktu yang lalu. Ini adalah soal ke-6 ya, jadi video kali ini adalah video part 2. Yang belum nonton part 1-nya silahkan nonton aja dulu. Dalam kantong 1 terdapat 15 boneka putih dan 5 boneka biru. Dalam kantong 2 terdapat 3 boneka putih dan 3 boneka biru. Jika dari kantong 1 dan 2 masing-masing diambil 2 boneka satu per satu dengan pengembalian, maka peluang terambilnya 1 boneka putih adalah... Berarti gini ya, sementara informasi yang kita dapat itu kantong 1 putihnya itu ada 15, birunya ada 5, terus kantong 2 itu putihnya ada 3, terus birunya juga ada 3. Ini kan berarti dari kantong 1 NS-nya, jumlah ruang sampelnya itu kan ada 20 ya totalnya. Sedangkan di sini itu banyak ruang sampelnya, 3 tambah 3 itu sama dengan 6. Lalu dari dua kantong ini diambil 2 boneka satu per satu dengan pengembalian gitu ya. Jadi dari kantong 1 diambil 2 boneka, tapi satu-satu gitu diambilnya. Terus dari kantong 2 itu diambil 2 boneka juga, tapi satu-satu. Jadi semua total tuh ada 4 pengambilan gitu kan. Nah, dari 4 pengambilan itu, kita diminta untuk tentukan peluang terambilnya 1 boneka putih. Jadi dari semua pengambilan itu, dari 4-4-nya, yang terambil hanya 1 boneka putih aja. Berarti kan untuk misalnya keadaan pertama, pengambilan 1 dari kantong 1 dapat putih. Terus pengambilan 2-nya dapat biru. Terus dari kantong 2, pengambilan pertamanya dapat biru, pengambilan keduanya juga biru. Nah, jadilah kondisinya ini hanya putih satu sendirian di sini. Terus kemungkinan keduanya itu bisa pengambilan pertama dari kantong 1 itu dapatnya biru, tapi pengambilan keduanya dapatnya putih. Selanjutnya dapat biru semua. Gitu. Terus kemungkinan ketiga berarti pengambilan pertama dari kantong 1 dapat biru, pengambilan keduanya biru lagi, terus pengambilan pertama dari kantong 2 itu dapat putih, tapi selanjutnya biru. Nah, habis itu terakhir kemungkinannya berarti biru lagi, terus di sini biru lagi, baru dapat putih. Nah, kayak gini. Ini ada 4 kondisi yang memungkinkan si putih ini hanya sekali. Tinggal masing-masing itu kita hitung peluangnya. Jadi peluang terambilnya putih di sini, kalau putih itu kan ada 15 gitu ya. 15 terus NS-nya tuh 20, berarti 15 per 20. Ini yang pertama. Kalau yang si biru di sini yang kedua, biru tuh ada 5, berarti di sini 5 per 20 gitu. Terus biru lagi di sini, biru tuh ada 3, berarti 3 per di sini NS-nya 6, terus di sini juga sama berarti 3 per 6 karena dikembaliin kan. Jadi birunya tetap 3. Terus untuk yang ini berarti biru tuh 5 ya, 5 per 20, terus di sini putih berarti 15 per 20. Terus biru di sini 3 per 6. Di sini 3 per 6. Oke, dilanjutin di sini biru berarti 5 per 20. Terus biru lagi berarti 5 per 20 lagi. Terus di sini terambil putih berarti 3 per 6. Terus terambil biru 3 per 6. Kemungkinan yang keempat ini terambil biru berarti 5 per 20. Terus di sini terambil biru lagi berarti 5 per 20. Terus biru di sini berarti 3 per 6, lalu putih di sini 3 per 6. Nah, masing-masing setiap baris ini kita kalikan semuanya. Oke, pertama kita kalikan yang ini dulu ya. Yang pertama di sini nih. Oke, berarti yang perkaliannya itu 15 per 20, terus dikali 5 per 20, terus dikali lagi 3 per 6, dikali lagi 3 per 6. Ini bisa diperkecil aja masing-masing. Ini sama-sama dibagi 5 gitu ya, 3 per 4, terus kali 1 per 4 berarti, terus dikali perkecil ini 1 per 2, terus dikali lagi 1 per 2. Nah, totalnya kalau dikaliin jadi 3 per 64. Sudah yang kemungkinan pertama, terus sekarang kemungkinan yang kedua nih. Yang ini kita kalikan ya, berarti itu ada 5 per 20 dikali 15 per 20 kali 3 per 6 kali 3 per 6. Nah, ini kebetulan angkanya sama ya dengan yang di atas ya.
berarti hasilnya adalah 3/64 juga. Lalu kemungkinan yang ketiga, yang ini, berarti siapa aja tuh? 5/20 ya, terus dikalikan dengan 5/20 lagi, terus dikalikan dengan 3/6, lalu dikali lagi 3/6. Ini bisa diperkecil, sama-sama bagi 5, 1/4 kali 1/4, terus dikali setengah kali setengah. Nah, ini berarti 1/64 gitu kan. Yang terakhir, kemungkinan yang keempat, yang di sini, itu angkanya sama ya dia. Berapa tuh? 5/20 kali 5/20 kali 3/6 kali lagi 3/6. Nah, sama. Ini berarti 1/64. Kalau udah, ditambahin semuanya. 3 tambah 3, 6, tambah 1, 7 tambah 1, 8. Berarti peluang kejadiannya itu semua adalah 8/64. Ini bisa diperkecil, sama-sama dibagi 8, berarti jadinya 1/8. Oke, jawabannya yang C. Soal yang ke-7, misalkan fx sama dengan sin dalam kurung cos kuadrat x, maka f aksen x sama dengan, berarti ini turunan ya. Oke, jadi gini penyelesaiannya. Langkah pertama, kita misalkan si fx-nya ini itu sebagai sin u, gitu kan. Nah, nanti kalau diturunin, berarti f aksen x itu adalah u aksen dikali turunannya sin itu cos u, gitu kan. U aksen kali cos u. Nah, yang jadi masalah adalah si u-nya itu adalah cos kuadrat x. Dan kita harus cari lagi turunannya, yaitu si u aksen. Cara nyari turunannya adalah langkah pertama, si pangkatnya ke depan dulu, 2, gitu kan. Terus dikali cos, pangkatnya kurangin 1, 2 kurang 1 berarti pangkat 1 aja ya, udah cos x aja. Dikaliin lagi sama turunan cos, ya, jadi si cos ini diturunin. Turunan cos itu adalah minus sin x. Ya kan, 2 ke depan, 2, terus cos pangkatnya kurang 1, terus dikali turunan dari cosnya. Ya udah, berarti gini kan ya. Nah, jadi u aksen itu bisa ditulis minus 2 sin x cos x. Nah, ini identitas kan, bisa ditulis sebagai u aksen itu adalah minus sin 2x. Oke, karena sin 2x itu setara dengan 2 sin x cos x. Oke, sehingga turunannya di sini f aksen x sama dengan u aksen itu minus sin 2x ya, dikalikan dengan cos u. Cos u kan katanya. Nah, u-nya itu tadi adalah cos kuadrat x. Nah, ini adalah turunannya. Berarti jawabannya yang D ya. Oke, lanjut soal yang ke-8. Dua kelas masing-masing terdiri atas 30 siswa. Satu siswa dipilih dari tiap-tiap kelas. Peluang terpilihnya keduanya laki-laki adalah 7/36. Peluang terpilihnya keduanya perempuan adalah, ilustrasinya kan begini. Misalnya dari kelas 1, yang kelas yang pertama gitu ya. Ini terdiri atas perempuan pertama dan laki-laki pertama gitu, L1, P1 dan P1. Nah, dengan NS itu adalah 30 gitu kan. Lalu dari kelas yang kedua, kita asumsikan dia sebagai P2 terus dan L2. Nah, ini NS-nya juga sama, yaitu 30. Karena soalnya bilang dua kelas ini masing-masing terdiri atas 30 siswa gitu kan. Nah, kalau peluang terpilihnya laki-laki dari kelas yang pertama, peluang L1 itu kan berarti banyaknya laki-laki di kelas pertama per 30. Ya, terus kalau peluang dari terpilihnya laki-laki di kelas yang kedua, itu adalah banyaknya laki-laki di kelas kedua per 30. Nah, kalau terpilih dua-duanya laki-laki, berarti kan peluang dari L1 irisan L2 gitu ya. Ini tinggal dikali sebenarnya. Jadi L1 per 30 dikali L2 per 30. Nah, ini hasilnya harus sama dengan 7/36 gitu. Jadi kalau dilanjutin, ini berarti L1 kali L2 itu sama dengan 7/36 kali 900, ya kan? Ini bisa dibagi nih.
perkecil sama-sama bagi 9, ini 4, ini 100 ya. 100 bisa dibagi 4 jadinya 7 kali 25 gitu. Jadi L1 laki-laki dari kelas 1 dikaliin sama laki-laki dari kelas yang kedua itu harus sama dengan 7 kali 25. Ya udah, kita asumsikan aja banyaknya laki-laki di kelas yang pertama itu ada 7, lalu banyaknya laki-laki di kelas kedua itu 25. Berarti untuk banyaknya perempuan di kelas yang pertama itu tinggal 30 kurang 7, yaitu berapa? 23. Nah, perempuan di kelas yang kedua ya berarti 30 dikurang 25, ini sama dengan 5, gitu kan. Terus sekarang peluang terpilih keduanya adalah perempuan, berarti peluang P1 irisan P2. Ya udah, tinggal dikaliin P1 per 30 dikali P2 per 30. Nah, banyak perempuannya di kelas yang pertama itu 23, berarti 23 per 30 dikali 5 per 30. Ini sama-sama diperkecil nih, ini 1, ini 6 gitu ya, berarti 23 kali 1 itu 23 per 30 kali 6 itu 180, kayak gini. Jadi jawabannya yang A. Oke, soal yang ke-9 diberikan matriks transformasi M sama dengan 1011. Bayangan titik Q 1,1 oleh transformasi M sebanyak 15 kali adalah ini kan 15 kali ya, jadi paling triknya adalah kita coba cari polanya dulu untuk nyari key aksen bayangan yang pertama ya untuk 1 kali transformasi gitu kan. Jadi si matriksnya 10 11 terus dikaliin dengan titiknya, key-nya itu 11. Gini kan, berarti kan 1 kali 1 1 ditambah 0 kali 1. 1 kali 1 1 ditambah 0 kali 1 0. Terus yang bawahnya itu 1 kali 1 1 kali 1 lagi. Nah, ini jadinya adalah 1 sama 2 gitu. Terus key aksennya dikaliin lagi. Jadi bayangan yang kedua ini hasil transformasi 2 kali. Berarti sih 1 1 0 1 dikalikan lagi dengan si key aksennya itu 1 sama 2. Jadinya apa nih? 1 kali 1 1 ditambah 0 kali 2 0. Oke. 1 kali 1 1. Terus 1 kali 2 tambah 2 ini. Nah, hasil bayangannya adalah 1 3. Nah, udah berpola nih. Ini kan 2 kali tuh 1 3. Berarti untuk yang ketiga kali itu pasti hasilnya 1 4 gitu. Untuk yang keempat kalinya ini pasti jadinya 1 5 gitu kan. Ya udah, berarti untuk 15 kali transformasi itu bayangannya pasti jadinya 1 sama 16 ya kan. 1 kali transformasi 1 2, 2 kali 1 3, 3 kali 1 4, 4 kali 1 5, ya udah 15 kali pasti 1 16. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut ya, yang nomor 10 nih terakhir. Sebenarnya di sini ada kesalahan ketik sih. Ini harusnya limit x menuju 0 gitu, dari si X dikali 1 dikurang sin, terus lanjut X dikurang Pi per 2 gitu ya. Terus habis itu baru dikali kotangan 2X min Pi, ya kan. Nah, ini langkah pertamanya, saya mau ngegabungin yang ini sama dia. Karena kotangan itu kan 1 per tan gitu ya, berarti kita pakai teorema limit, ini boleh dipisah, jadinya limit X menuju 0, X per, nah kotangannya berubah jadi tangan 2X min Pi, gini. Terus dikaliin sama limit X menuju 0 dari si 1 dikurang sin X min Pi per 2. Oke, nah kalau udah habis itu si ini nih pakai sudut berelasi itu berubah jadi tangan 2x. Jadi limit x menuju 0 dari x per tangan 2x kayak gitu. Terus dikaliin sama limit x menuju 0 dari sisanya itu 1 dikurang sin x min Pi per 2. Ini sebenarnya diubah lagi pakai sudut berelasi juga bisa aja, tapi ini sebenarnya bisa disubstitusi langsung. Jadi kalau ini kan 1 per 2 gitu ya. Nah, ini
substitusi, yaitu 1 dikurang X-nya ganti 0, ada sin-nya, harusnya 1 dikurang sin, X-nya ganti 0, 0 kurang pi per 2 berarti minus pi per 2. Ini kan, ini sama aja 1 per 2 kali 1 ditambah sin pi per 2. Pi per 2 itu kan 90 derajat, sin 90 itu 1, 1 tambah 1 itu 2, berarti sama aja 1 per 2 kali 2, hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya yang B. Oke, tambahan sedikit ya. Kalau misalnya ada yang tanya tadi bagian apa tuh, tangen 2x min pi, kenapa bisa jadi tangen 2x? Jadi gini, di aturan sudut berelasi, ketika ada tangen pi min x gitu kan, pi min alpha deh pokoknya gitu, ini tuh tetap tapi jadi minus tangen x kayak gini ya. Ketika dia 2x min pi itu kan boleh dibalik tapi ada tanda min gitu kan. Jadi gini, kalau tangen dalam kurung 2x min pi itu boleh jadi minus tangen dalam kurung, ini tukeran mereka berdua, pi minus 2x gitu kan, karena tandanya tukeran. Nah, sedangkan dia itu pasti jadi minus tangen 2x. Terus ada tanda minus lagi, ya kan, di luar. Nah, min ketemu menjadi plus, makanya dia berubah jadi tangen 2x, kayak gitu. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.